So hi guys, welcome back again with me. Like what I said in my previous video, that I want to make a detailed review about this novel, still this novel. Teruslah bodoh jangan pintar. So in here, in this occasion, I want to review this until the detail, and from that I want to make you feel interested with this novel especially. So I will switch my English into Indo. So jadi buku ini judulnya Teruslah Bodoh Jangan Pintar, dan ini penerbitnya dari Terelie. Ini buku kondang karena waktu itu sempat viral, sempat trending, dan dia punya kurang lebih 372 halaman. Jadi dalam buku ini itu dibagi menjadi beberapa bab. Bab yang pertama itu judulnya Ruangan 3x6 meter, and then ada bab lain juga, bab selanjutnya yang jangan dibuat rumit, dan bab-bab selanjutnya. Jadi aku akan mulai review novel ini mulai dari covernya. Dan pertama, dari covernya ini aku udah tertarik karena ini semacam ada ilustrasi mengenai pembungkaman ya teman-teman. Dibungkam dari netranya, dari apa yang dia lihat, apa yang dia lihat dari sebelumnya, dan ini juga masuk ke dalam plotnya, dan dia dibungkam dari suaranya dia, dari apa yang akan ia katakan. Nah, dan untuk depannya ini aku akan ngasih rating mungkin 10/10 ya, karena emang aku suka banget sama covernya. Dan untuk belakangnya jujur aku masih kayak agak kurang nggak ngeh apa korelasi dari kedua cover ini, dari cover depan dan cover belakang. Mungkin ini tuh maksudnya kayak serigala berbulu domba yang memainkan peran dalam hukum gitu kali ya. Cuman mungkin ini korbannya, ini victimnya, dan ini tuh pelaku yang serigala berbulu domba itu. So aku kan tetap ngasih nilai 10/10. Dan dari judulnya ya, ini tuh judulnya yang sangat menarik guys. Aku tertarik juga karena dari judulnya, dari covernya juga. So aku akan kasih 10/10. Dan untuk aku akan review mulai dari cara penulisannya. Still cara penulisan dari Bang Tere itu nggak pernah berubah, tetap sama, dan ini masih mirip kayak Pulang series, Negeri di Ujung Tanduk series. Jadi karena aku kan udah selesai buat baca Pulang series dan Negeri di Ujung Tanduk series, jadi aku bisa kayak mengobati rasa rinduku tentang ekonomi, thriller, and then action. Bahkan kayak ada law, ada hukumnya tuh dalam novel ini juga. Untuk genre, karena aku suka banget di sini, dan ini tuh bahkan gak ada romance-nya, minim romance, jadi aku bakal kasih mungkin 1000/10 karena aku benar-benar suka sama novel ini. Terus kemudian untuk dari masalah alurnya ini mungkin gila banget alurnya. Aku bakal ngasih alurnya 10.000/10 karena benar-benar gak ketebak banget teman-teman. Jadi akan aku ringkas ya teman-teman, sedikit aku ringkas mengenai alur dari cerita ini. Jadi cerita ini tuh diawali dengan ruangan 3x6 meter ini, dan ruangan kali 3 meter ini maksudnya tuh ruang persidangan teman-teman. Nah, ruang persidangan ini lagi nyidang siapa sih? Lagi nyidang si saudari saksi ini, saudara saksi dari kejadian di tahun 1990. Tentang apa sih? Tentang kolam bekas penambangan. Nah, jadi ceritanya ini ada anak-anak desa, kita sebut aja desa A. Nah, desa A ini mereka punya lubang bekas galian tambang, dan itu kan pasti dalam banget ya teman-teman. Dan tambangnya itu punya Tuan Lim. Tuan Lim itu dia kayak istilahnya CEO of PT Minerals dan Mining gitu teman-teman. Nah, mereka habis pulang tanding kan, dan tim mereka tuh kalah. Habis itu mereka tuh akhirnya refreshing kan buat renang di kolam tambang itu. Tapi jangan heran, mereka tuh udah terbiasa buat renang di kolam tambang itu, dan sampai saat ini belum ada kejadian apa-apa. Nah, terus ada si Badrun dan Ahmad ini, mereka tuh temenan. Habis itu tuh mereka renang, dan si korbannya dari yang lagi nah jadi
si Badrun ini tuh dia tuh kayak nendang ke gawang tapi nggak gol. Terus ya wajar dong kalau teman-temannya tuh kayak pada marah kan. Nah habis itu mereka refreshing kan di kolam bekas tambang itu, yang katanya tuh kurang lebih dalamnya 20 meter ya teman-teman, dan kalau di tengahnya ini nggak kurang dari 40 meter, jadi bener-bener dalam banget. Dan waktu mereka lagi renang itu tiba-tiba si Badrun ini tuh kram. Nah gitu, makanya tubuh Badrun ini tuh tenggelam di kolam bekas tambang. Nah setelah itu mereka panik nih, habis itu mereka manggil kepala desanya kan dan sebagainya. Nah habis itu kasus ini ditutup karena apa? Karena kalian bisa nebak mulai dari cover, mulai dari judul, dan mulai dari cover depan belakangnya. Jadi ini tuh ditutup kasusnya karena Tuan Lim yang punya tambang ini adalah seseorang yang sangat berpengaruh di negeri ini. Habis itu ada aktivis lingkungan yang dia itu mengangkat kembali mengenai kasus ini. Karena apa? Karena dulu waktu ada heboh-hebohnya si Badrun tenggelam ini, itu ada seorang wartawan namanya Bu Siti, kalau nggak salah Bu Siti atau Bu siapa gitu, aku agak lupa teman-teman. Dia tuh datang ke sini dan yang mau ngasih kesaksian tuh cuma si Ahmad, temannya Badrun itu. Nah kemudian si Bu Siti ini udah mengajukan ke seluruh saluran televisi tapi ditolak ya, karena ini mengenai tambangnya si Tuan Lim. Nah habis itu kalau nggak salah 30 tahun kemudian, ini tuh emang flashbacknya tuh cepat teman-teman, ala Tirelia banget. 30 tahun kemudian ada sidang mengenai ini, dan ini pengacaranya tuh Hotma Cornelius. Ya teman-teman tuh bisa nebak kan kalau ini tuh nama seorang dari siapa. Dan habis itu di sini tuh ternyata tambang bekas, kolam bekas tambangnya tuh gak cuman ngerugiin atau gak cuman ngehilangin nyawa si Badrun, ada juga korban lainnya. Contohnya kayak Ibu Sri. Ibu Sri ini dulu tuh kehidupannya direnggut paksa karena rumahnya tiba-tiba tuh kayak diambil paksa oleh si PT Minerals and Mining ini teman-teman. Terus kemudian ada juga kakak beradik, entah aku lupa namanya atau emang namanya disamarkan. Yang jelas mereka tuh kehidupannya tuh langsung berubah 180 derajat atas adanya sengketa lahan dari PT Minerals and Mining ini teman-teman. Jadi banyak banget korbannya, dan gongnya teman-teman, dan buat plot twistnya itu tuh di endingnya. Aduh teman-teman tuh kalau baca itu kayak bener gila banget. Jadi tuh kalau untuk plot, aku tuh ngerasa kalau plot di pertengahan tuh udah bakal kayak aduh pasti ini main karakternya kalah karena sidangnya kalah, karena sesuai realita di negeri kita yang berduit pasti akan menang. Itu yang terjadi di novel ini. Tapi tiba-tiba ada sebuah plot hole dimana aku tuh nggak menyadari sesuatu kalau ternyata ada seseorang yang baik di antara oknum ini, dan dia yang bikin endingnya ini plot twist banget gitu. Jadi kalau aku spoil sekarang nanti teman-teman gak bakal penasaran. Nah jadi aku saranin buat segera membaca buku Teruslah Bodoh Jangan Pintar, karena ini sangat berkaitan dengan situasi dan kondisi negeri kita saat ini. Tolong guys, always carry a book, apapun buku itu. Tolong jangan apatis, karena dengan membaca kita jadi pintar, kita tidak akan menjadi bodoh seperti judul novel ini. Dan kalau rakyatnya suka membaca, pasti presiden dan wakil presiden serta jajarannya, komisarisnya, terus komite-komitenya, perwakilan rakyatnya pasti juga akan suka membaca. Kurang lebih seperti itu. Dan mengapa aku mereview buku ini? Karena pertama, baru aja datang. Kedua, karena sangat linear dan sangat berkorelasi dengan apa yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Jadi kurang lebih begitu reviewku teman-teman. Kalau mau tanya boleh chat aku aja, atau kalau mau pinjem juga boleh, tapi tolong jaga baik-baik ya, karena ini novelnya keren banget. Jadi terima kasih. So I think just that. See you next time in my next preview. Aku punya buku baru satu lagi dan tunggu ya teman-teman. Bye.